Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Sebuah pembahasan yang akan bahas tentang distribusi binomial, hipergeometris, dan Poisson. Oke, sebagaimana kita tahu, definisi distribusi peluang merupakan distribusi dalam bentuk tabel, gambar, atau persamaan yang menggambarkan atau mendeskripsikan nilai-nilai yang mungkin dari peubah acak, yang terdiri dari peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, karakteristik distribusi peluang yang pertama adalah kejadian bersifat mutually exclusive event. Kemudian exhaustive sehingga jumlah total peluangnya itu maksimalnya 1 atau jumlahnya sama dengan 1. Peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Nah, karena tadi mutually exclusive event, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Nah, distribusi peluang ini juga berupa daftar semua hasil percobaan atau probabilitas yang terkait dengan setiap hasil. Contoh, kita akan melemparkan 3 buah koin. Nah, probabilitas kemungkinan terjadi adalah seperti ini. Ada 8 kemungkinan. Yang pertama adalah muncul angka semua. Yang kedua, muncul angka-angka gambar, dan seterusnya, sehingga kemungkinan juga akan muncul gambar semua, gitu kan. Nah, dari sini, berapa sih probabilitas munculnya gambar, gitu kan. Berarti kalau yang di pertama ini adalah 0 kan, tidak ada gambar. Yang kedua 1, yang ketiga 1, dan seterusnya. Sampai yang ke-8 itu adalah 3 buah gambar. Nah, dari tabel ini, kalau kita sederhanakan atau kita hitung probabilitasnya akan menjadi seperti ini. Jadi, tidak ada muncul gambar itu peluangnya 1/8 tadi kan. Kemudian untuk peluang muncul 1 gambar itu 3/8, 2 gambar juga sama. Yang untuk 3 gambar tadi juga 1/8, sehingga total dari semua peluang ini adalah 1. Nah, dari tabel ini kita bentuk dalam grafik menjadi seperti ini. Oke, next. Variabel acak atau random variable, suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, variabel acak ada 2, ada random discrete, ada random continue. Bedanya apa? Kalau yang discrete biasanya untuk data cacah. Kemudian kalau continue itu untuk data ukur. Jadi datanya masih bisa dilanjutkan, nilainya bisa berubah. Kalau discrete itu mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Kalau continue mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Misalnya nih, lama waktu reaksi kimia kita catat. Apakah waktunya bisa berubah atau berlanjut? Bisa. Gitu. Nah, kalau bicara ruang sampel, jadi kalau bicara sebuah dadu, kemungkinan ruang sampelnya adalah antara angka 1 sampai 6. Jadi ruang sampelnya ada 6. Kalau titik sampelnya ya sejumlah angka yang mungkin muncul. Gitu. Kalau kita bicara pada koin, ruang sampelnya, kalau untuk pelemparan satu buah koin berarti akan muncul kemungkinan angka atau gambar. Kalau untuk 2 buah uang koin, berarti ada 4 kemungkinan. Ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, ini kalau 3 buah koin, tadi sudah kita coba petakan juga dalam bentuk tabel ya, bahwa dalam 3 uang koin yang dilempar itu akan muncul 8 kemungkinan, sehingga nilai sampelnya adalah 8. Nah, ini definisi peubah acak diskrit. Merupakan variabel acak yang hanya dapat mengasumsikan nilai-nilai tertentu yang dipisahkan dengan jelas. Biasanya merupakan hasil perhitungan. Jadi pasti nilainya. Contoh misalnya nih, ada jumlah mahasiswa, ada jumlah anak dalam satu keluarga, jumlah kendaraan yang masuk di sebuah tempat pencucian mobil dalam 1 jam, jumlah rumah yang disetujui untuk digadaikan ke bank minggu ini, gitu kan. Berarti kan nilainya tetap segitu aja, maksudnya pasti gitu kan, pasti dalam bentuk bilangan cacah. Nah, kalau variabel perubah acak kontinu merupakan variabel acak yang dapat mengasumsikan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang yang diberikan. Biasanya merupakan hasil dari beberapa jenis pengukuran. Kalau hasil pengukuran berarti nilainya bisa dilanjutkan. Contoh nih, panjang masing-masing lagu terbaru pada suatu album. Mungkin nggak dia ngukur panjang lagu lagi? Bisa, gitu kan. Kemudian berat dari masing-masing siswa di kelas bisa ditambahkan nggak? Bisa saja nilainya berubah atau ditambahkan dengan berat data berat yang lain gitu kan. Kemudian tinggi, ini juga bisa kita
kan tidak ada lingkupnya, jadi tinggi masing-masing siswa di kelas. Berarti kan tingginya juga bisa berubah suatu saat. Kemudian suhu di luar saat musim hujan. Ini suhunya pasti juga bervariatif. Jumlah uang yang diperoleh oleh masing-masing tim baseball, ini juga nilainya pasti akan berubah. Oke, next. Min merupakan nilai tipikal yang digunakan untuk mewakili lokasi pusat dari suatu distribusi probabilitas. Karena kita tahu min itu berada di tengah ketika probabilitas atau nilai sebarannya berdistribusi normal. Kalau min dari suatu distribusi probabilitas biasanya juga disebut sebagai nilai yang diharapkan. Kalau dirumuskan, mu sama dengan sigma x kali x atau peluangnya. Kalau varian itu menyatakan nilai sebaran dari suatu peluang distribusi. Langkah-langkah perhitungannya adalah yang pertama, kurangi nilai min dengan setiap nilainya dan kuadratkan selisih tersebut. Yang kedua, kalikan hasil kuadrat tersebut dengan probabilitas masing-masing. Baru setelah itu jumlahkan semua nilainya sehingga dapat nilai variasinya. Ini sama ketika kita menghitung varian pada distribusi acak kontinu gitu kan. Contoh kasusnya misalnya suatu agen properti menjual beberapa unit rumah baru. Penjualan unit rumah sang agen ini biasanya mencapai angka terbesarnya pada hari Sabtu, sehingga dia mengambil datanya setiap hari Sabtu. Kemudian dia membuat distribusi peluang untuk jumlah unit rumah yang diharapkan akan terjual pada hari Sabtu. Nih, peluangnya jadi seperti ini. Kemungkinan tidak ada yang dijual, ada 1 rumah yang terjual, 2 rumah yang terjual, sampai 4 rumah yang terjual. Sehingga diketahui probabilitasnya ini totalnya adalah 1. Sehingga untuk menghitung min atau rata-ratanya kita tinggal kalikan aja nilai peluang terjualnya dengan probabilitasnya. Jadi jumlah yang terjual dikalikan probabilitas. Kita jumlahkan semuanya, ketemu 2,1. Ini adalah rata-ratanya atau minnya. Kalau variansnya, kita tinggal mengurangkan rata-rata dengan nilai X-nya atau jumlah yang terjual dikuadratkan dikalikan dengan probabilitasnya. Ketemu nilai variansnya. Standar deviasi, gimana kita tahu bahwa akar dari variansi, kita tinggal akarkan, ketemu nilai standar deviasinya. Nah, yang pertama tentang distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli, merupakan suatu distribusi teoritis yang menggunakan variasi random discrete yang terdiri dari dua kejadian yang komplementer. Biasanya berpasangan kejadiannya. Ada sukses gagal, baik buruk, atau siang malam. Ciri-cirinya, setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, tidak lebih. Kemudian probabilitas suatu peristiwa tetap tidak berubah untuk setiap peubah. Percobaan bersifat independen. Jadi suatu peristiwa dari percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dari percobaan lain. Jumlah atau banyaknya percobaan merupakan komponen percobaan binomial harus tetap. Nah, probabilitas sukses biasanya dinyatakan dengan P. Sehingga kalau suksesnya P, maka probabilitas gagalnya adalah 1 min P. Nah, ini adalah rumus dari binomial probability. Nah, ini N, jumlah data, ini kombinasi, X-nya adalah variabel acak, P itu probabilitas keberhasilan, dipangkatkan variabel acak dikurangi 1 min P, atau ini sukses, ini gagal, atau sebaliknya. Dipangkat N min X. Contoh aja, kita ke kasus. Terdapat 5 penerbangan dari Medan ke Surabaya dengan maskapai Krakatau Airways. Diperkirakan probabilitas penerbangan mengalami keterlambatan pada setiap keberangkatan adalah 0,2. Ini data diketahui ya. Kemudian berapa probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang telat pada hari ini? Jadi yang ditanyakan karena tidak ada penerbangan yang terlambat berarti P-nya adalah X-nya adalah 0. Probabilitas untuk X sama dengan 0 dengan rumus probabilitas binomial yang ada, kita akan masukkan N-nya 5, kombinasi X-nya 0 gitu kan. Ini kemungkinan dia terlambat 0,2, berarti kemungkinan dia tidak terlambat 1 min 0,2. Ini pangkat 5 min 0. Sehingga ketemu nilainya 0,32
0,77. Berarti probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang telat pada hari ini adalah 0,3277. Oke, next. Nah, sebenarnya bisa dihitung untuk masing-masing jumlah keterlambatan yang terlambat tadi, gitu kan. Ini tidak ada keterlambatan, ini terlambat 1, terlambat 2, terlambat 3, terlambat 4, dan terlambat 5, gitu kan. Ini probabilitasnya bisa dihitung dengan rumus probabilitas tadi, gitu kan. Ketemunya ini. Sehingga kita bisa gambarkan dalam bentuk grafiknya seperti ini. Nah, sekarang kita menghitung min dan variansnya, kita tinggal kalikan nilai X yang kita sudah hitung tadi dengan probabilitasnya. Nah, ini. Sehingga ketemu nilai rata-ratanya adalah 1, kemudian nilai variasinya adalah 0,7997. Ini standar deviasinya. Oke. Ini cara menghitung min distribusi binomial juga bisa dengan rumus N kali Pi, atau variasinya juga bisa dihitung dengan N kali Pi kali 1 min P. Nah, contoh kasus dan solusinya misalnya, data jumlah keterlambatan penerbangan rata-rata adalah 0,2, dengan jumlah data adalah 5, maka rata-rata jumlah dari keterlambatan penerbangan adalah 1. Kemudian berapa varians jumlah dari keterlambatan penerbangan? Kita masukkan ke rumus ini, ketemunya adalah 0,8. Nah, sebenarnya selain dengan perhitungan rumus ini, binomial itu punya tabel. Kalian tinggal cari aja di tabel, ini adalah jumlah datanya, gitu kan. Kemudian ini probabilitas yang diketahui, terlambatan atau suksesannya, gitu kan. Nah, dengan data ini tadi kita cocokkan. Ini sesuai dengan 5 data tadi untuk masing-masing probabilitasnya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini cocok dengan data probabilitas ini tadi. Oke, itu tabel binomial. Kemudian ini tabel binomial kumulatif, dipakainya pada saat apa? Contohnya ini. Saya punya 5% dari produk pembuatan profil baja BF oleh pabrik baja X adalah cacat. Berarti ini adalah kemungkinan gagal, probabilitas gagalnya. Berapa probabilitas bahwa 6 buah profil baja WF yang diambil secara acak tidak mengalami cacat? Ini diketahui kan persentasenya, ini diketahui N-nya. Berarti kita tinggal lihat di tabel. Ini 6, ini 5%-nya ini. Nah, ini adalah probabilitas tunggalnya. Nah, nanti ada probabilitas kumulatifnya, berarti ini sudah dikalikan dengan nilai X-nya, dengan probabilitas kali X. Berarti nilainya adalah ini. Untuk 0,05 atau 5%. Nah, kalau ditanya 1 buah cacat, 2 buah cacat, 3 buah cacat, 4 buah cacat, 5 buah cacat, dan semuanya cacat, itu bisa dilihat di tabel tadi. Sehingga nilai P ini kita peroleh dari tabel. Untuk N sama dengan 6 dan P-nya 0,05 probabilitasnya. Nah, ini kumulatif probabilitasnya. Kalian bisa cek lagi. Ini 0,735. Itu diambil dari sini. 0,7351. Kemudian kumulatifnya diambil dari tabel binomial kumulatif. Dari sini kita bisa menghitung varian, standar deviasi, dan mean-nya. Ini adalah grafiknya. Oke, yang kedua, hipergeometrik. Ciri-ciri distribusi hipergeometrik, percobaan terdiri atas pengambilan random elemen tanpa pengembalian dari total n elemen. Percobaan tidak independen, jadi saling mempengaruhi. Terdapat sukses sebanyak R dan gagal sebanyak N-R. Sehingga probabilitas sukses dan gagal dapat berubah karena N-nya kan kalau sudah diambil berkurang gitu kan. Ukuran N dianggap besar sebanding dengan N. Jadi ini N awal, ini N setelah dikurangi tadi. Oke, variabel random hipergeometrik J adalah jumlah sukses dalam pengambilan N elemen.
melakukan distribusi hipergeometrik jika percobaan adalah binomial, tetapi pengambilan sampelnya tidak dikembalikan lagi. Oke, ini rumus distribusi hipergeometrik. Jadi ada kombinasi, ada N. Jadi N itu ukuran populasi, kalau N kecil itu ukuran sampel. S itu banyaknya sukses dalam populasi. Kemudian X banyaknya sukses dalam sampel. C itu kombinasi ya. Oke. Contoh kasus, suatu perusahaan konstruksi memiliki pegawai sebanyak 50 orang, di mana 40 pegawai berstatus pegawai dengan latar belakang teknik, dan 10 pegawainya non-teknik. 5 pegawai akan dipilih secara acak untuk diangkat menjadi manajer unit. Berapa probabilitas 4 dari 5 yang dipilih menjadi manajer itu adalah berlatar belakang teknik. Coba kita lihat. Nah, solusinya berarti N-nya adalah 50. S-nya yang teknik itu 40. X-nya jumlah pegawai teknik yang dipilih 4. N-nya adalah jumlah pegawai yang dipilih jadi manajer. Jadi dengan memasukkan ke dalam rumus ini, jadi kita akan tahu nilai probabilitasnya adalah sekian. Oke. Yang ketiga, distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas yang karakteristiknya dipengaruhi oleh banyaknya kejadian atau event yang terjadi dalam suatu interval. Misal nih, banyaknya kata yang salah penulisan per halaman dalam suatu surat kabar, atau banyaknya panggilan telepon per jam yang diterima oleh call center PLN. Atau bisa juga banyaknya mobil yang terjual per hari di showroom Toyota. Nah, kita lihat nih ciri-ciri variabel acak atau distribusi Poisson ini. Variabel acak Y sama dengan jumlah kemunculan kejadian yang diamati selama unit ukuran tertentu, jumlah waktu, area, volume, dan lain-lain. Nilai peluang dari suatu kejadian adalah sama untuk setiap ukuran tertentu. Jumlah kejadian yang muncul untuk setiap unit adalah independen. Dan rata-rata setiap kejadian dalam setiap unit ukuran digambarkan dengan atau disimbolkan dengan lambda. Ini adalah rumus distribusi Poisson. E itu bilangan natural, nilainya tetap 2,71828. X adalah jumlah kejadian yang terjadi atau sukses. Dan mu, nilai min atau rata-rata, dan probabilitas tertentu dari nilai X itu adalah Px. Nilai min dari keberhasilan dapat ditentukan dari kondisi binomial dengan N kali P, di mana N adalah jumlah percobaan dan P adalah probabilitas keberhasilan. Sehingga min itu untuk Poisson distribusi adalah N kali P. Contoh, pada maskapai penerbangan Guradu Airways, sering terjadi kehilangan bagasi. Dari sampel acak yang diambil dalam 1000 penerbangan menunjukkan terjadi 300 kehilangan tas. Jadi, nilai min atas kehilangan tas tersebut adalah 300 dibagi 1000 atau 0,3. Jika jumlah kehilangan tas per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 0,3, tentukan probabilitas tidak hilangnya suatu tas. Jadi, ini rumus untuk probabilitas Poisson dengan nilai X tidak ada yang hilang kan, berarti adalah 0. Sehingga ketemu nilainya 0,7408. Nah, ini kita bisa hitung untuk kemungkinan satu tas yang hilang, 2 tas yang hilang, 3 tas yang hilang, dan seterusnya. Ini sampai 7 kita bisa hitung dengan masukkan ke dalam rumus tadi. Oke, itu tentang distribusi acak Poisson yang terakhir tadi, sehingga kita bisa melengkapi pengertian kita tentang berbagai distribusi, baik itu discrete maupun continue. Oke, demikian penjelasan saya tentang distribusi discrete. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.